Jumat 16 September 2022, diskusi publik bidang perhubungan tingkat Provinsi Jambi tahun 2022 dengan tema mewujudkan transportasi sungai untuk angkutan batu bara dan angkutan lainnya guna meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Jambi diselenggarakan di salah satu hotel di Kota Jambi. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional 2022 oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi pada setiap tanggal 17 September, khususnya oleh insan perhubungan di seluruh Indonesia. Terdapat 3 rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Perhubungan Nasional 2022 di Provinsi Jambi, yakni diskusi publik, upacara Hari Perhubungan Nasional 2022 di lapangan kantor Gubernur Jambi, serta makan bersama di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan jalan santai. Untuk diskusi publik kali ini, seluruh stakeholder terkait dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kota seprovinsi Jambi mengikuti dengan antusias. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Ya Rahman, Ya Karim, jadikan acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, izinkan kami memohon, jadikan kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun sebagai bukti dan penghambaan kami kepada-Mu. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi sekaligus sebagai Ketua Panitia Hari Perhubungan Nasional 2022, Ismet Wijaya menuturkan, penyelenggaraan diskusi publik ini bermaksud untuk bertukar pikiran, masukan serta saran guna mewujudkan transportasi sungai untuk angkutan batu bara dan angkutan barang lainnya dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Jambi. Sementara dasar pelaksanaan kegiatan yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 tentang penyelenggara angkutan danau dan sungai, dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang pengaturan pengangkutan batu bara dalam Provinsi Jambi. Ismet Wijaya berharap dengan dilaksanakannya diskusi publik dapat melahirkan beberapa rekomendasi terkait dengan upaya untuk pembukaan jalur transportasi sungai sebagai jalur angkutan batu bara di Provinsi Jambi. Selain itu mampu menghasilkan berbagai rekomendasi positif untuk menyelesaikan persoalan angkutan batu bara di Provinsi Jambi. Saat ini, perizinan dan hal lain untuk proses pembukaan jalur sungai batubara di Provinsi Jambi menurut Ismet Wijaya tengah dalam proses. Untuk kemudian akan dilakukan pembukaan jalur sungai secara serius, jalur sungai dapat dimanfaatkan secara optimal. Jumlah peserta yang mengikuti diskusi publik ini adalah berjumlah sebanyak 28 orang yang terdiri dari khususnya dari instansi OPD terkait yang tergabung di dalam kegiatan-kegiatan yang menyangkut untuk transportasi sungai. Ada dari Bapeda, dari Dinas Penanaman Modal, dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga dari Dinas SDM, Badan Kesbangpol dan sebagainya, termasuk dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Juga Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, kemudian insan-insan perhubungan yang bergerak di bidang sektor transportasi sungai, danau dan penerbangan, serta sektor laut, serta dari masyarakat transportasi Indonesia, kemudian dari pengusaha-pengusaha batubara atau pengusaha-pengusaha tambang yang bergerak di sektor sungai untuk pengangkutan, serta peserta lainnya. Apani Saharudin selaku Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi menuturkan, angkutan batubara di Provinsi Jambi telah menjadi permasalahan pada setiap tahunnya.
Meski demikian, beberapa upaya pemerintah Provinsi Jambi dalam mengatasi masalah yang diakibatkan angkutan batu bara tengah dilaksanakan dan dijalankan. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang pengaturan pengangkutan batu bara dalam Provinsi Jambi disebut, setiap pengangkutan batu bara dalam Provinsi Jambi wajib melalui jalur khusus atau jalur sungai. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah Provinsi Jambi tengah melakukan pembangunan tahap pertama jalan khusus angkutan batu bara dengan rute Kilang Kabupaten Batanghari hingga Dusun Modo Kabupaten Muaro Jambi sepanjang 83 km. Pembangunan jalan khusus batu bara tersebut merupakan tahap pertama yang mana pembangunan jalan khusus batu bara akan dibangun sekitar kurang lebih 140 km mulai dari Kabupaten Sarolangun hingga Pelabuhan Talangduku Kabupaten Muaro Jambi. Sementara untuk jalur pelabuhan khusus batu bara melalui sungai berlokasi di Desa Tenam Kabupaten Batanghari. Oleh karena itu ada gagasan ya dari Pak Gubernur mengupayakan bagaimana angkutan batu bara kita lebih efektif melewati angkutan sungai. Kita tahu angkutan sungai sesungguhnya memang bisa lebih efektif dan bisa membawa banyak material yang besar. Apresiasi dari pihak manajemen hotel untuk memberikan tumpeng. Hari ini yaitu mewujudkan transportasi sungai untuk angkutan batu bara dan angkutan barang lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi. Ini penyiapan jalur khusus batu bara sepanjang 140 km. Karena di dalam tugas pokok dari Polair itu adalah menjaga harkat timas, penegakan hukum, perlindungan keamanan masyarakat di wilayah Polda Jambi. Jadi dalam tugas melaksanakan tugas pokok Polri di wilayah perairan, yang mana di wilayah perairan ini tidak harus kita melakukan penegakan hukum, tetapi memberikan himbauan kepada masyarakat pesisir tentang tugas daripada polisi perairan. Harbolnas 2022 bangkit maju bersama. Senin 19 September 2022 dalam rangka peringatan Hari Perhubungan Nasional tingkat Provinsi Jambi serta peningkatan rasa nasionalisme dan kedisiplinan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Upacara diselenggarakan dan diikuti dengan penuh hikmat, aman, lancar, dan sukses. Abdullah Sani selaku Wakil Gubernur Jambi ditunjuk sebagai pembina upacara atau IRUP di Hari Perhubungan Nasional 2022. Upacara dilaksanakan di kantor Gubernur Jambi. Meski digelar di tengah rintik hujan, tidak melunturkan antusiasme para peserta upacara. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional tingkat Provinsi Jambi dan peningkatan kedisiplinan aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Jambi tahun 2022 siap dilaksanakan. Wakil Gubernur Jambi selaku pembina upacara tiba di lapangan upacara, langsung menuju mimbar upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.
Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional tingkat Provinsi Jambi dan peningkatan kedisiplinan aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Jambi tahun 2022. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari bersama-sama kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengucapan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pancaprastya Korps Pegawai Republik Indonesia, dan 5 Citra Manusia Perhubungan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. 2. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman. Pancaprastya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Abdullah Sani selaku Wakil Gubernur Jambi diamanatkan untuk menyampaikan sambutan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi. Dituturkannya di tengah masa pemulihan dari pandemi COVID-19, Indonesia harus menghadapi perekonomian dunia yang belum sepenuhnya bangkit. Meski demikian, Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global. Di sektor transportasi nasional, bentuk kebangkitan terlihat jelas di tengah beragam tantangan. Transportasi masih memberikan kontribusi yang berarti bagi Indonesia. Dirinya mengajak untuk tetap mengenang jasa pendahulu yang telah gugur dalam mewujudkan transportasi di Indonesia dan mengenangnya sebagai pahlawan transportasi. Selain itu, seluruh stakeholder harus berkolaborasi bahu-membahu untuk meningkatkan kembali sektor transportasi demi menopang berbagai sektor kehidupan masyarakat yang berdampak pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sektor transportasi nasional pun kebangkitan itu mulai terlihat. Data BPS menunjukkan sektor transportasi telah berhasil tumbuh 21,27% di kuartal kedua 2022 dan memberi sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,44%. Pencapaian ini harus kita syukuri di tengah tantangan sektor transportasi masih memberi kontribusi yang berarti bagi Indonesia. Acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis kenaikan pangkat pegawai negeri sipil periode Oktober 2022, penyerahan piagam penghargaan akreditasi pengujian kendaraan bermotor, penyerahan tali asih kepada pensiunan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, pemberian life jacket dan pemberian life buoy.
penyerahan secara simbolis kenaikan pangkat PNS periode Oktober 2022 yakni Ismet Wijaya, asal instansi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Lia Bunemi Putri, asal instansi dari SMA Negeri 7 Kota Jambi, perwakilan dari PNS Kabupaten Kota di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Penyerahan piagam penghargaan akreditasi pengujian kendaraan bermotor, Dishub Kota Jambi dengan akreditasi B, Dishub Kabupaten Merangin dengan akreditasi B, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo dengan akreditasi B, Dishub Kabupaten Sarolangun dengan akreditasi C. Penyerahan tali asih kepada pensiunan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yakni kepada Sumiarso, M. Jaga Simatupang, dan Muhammad Amin. Para pensiunan diberikan penghargaan atas dharma bakti yang telah disumbangkan kepada negara dan bangsa pada umumnya dan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi pada khususnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan tulus, ikhlas, dan penuh rasa tanggung jawab. Acara dilanjutkan dengan sambutan dan ramah tamah peringatan Hari Perhubungan Nasional 2022 di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik lagi dalam hal memberikan layanan transportasi kepada masyarakat kita dalam rangka menghubungkan Jambi ke dalam transportasi dari darat ke sungai, dari sungai ke danau, dari darat ke udara. Kita membangun konektivitas yang betul-betul bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat kita sebagai pengguna jasa transportasi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada pagi hari ini ya Allah, kami berkumpul doa ini ya Allah. Mohon ridho-Mu ya Allah, mohon barokah ya Allah. Karena kami insan berhubungan ya Allah, pada hari ini kami merayakan ya Allah Hari Perhubungan tingkat nasional dan khususnya bagi insan berhubungan tingkat Provinsi Jambi ya Allah. Kami mohon pada kami ya Allah, berikan kami keselamatan ya Allah, keberkahan kepada kami ya Allah, agar perhubungan ini ya Allah ke depan dapat berjalan dengan baik ya Allah. Sabtu 24 September 2022, rangkaian di hari ketiga dari peringatan berupa jalan santai dalam rangka Hari Perhubungan Nasional tingkat Provinsi Jambi 2022 diikuti kurang lebih 1.000 peserta dari insan perhubungan Provinsi Jambi, mulai dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Dinas Perhubungan Kota Jambi, BPTD Wilayah 5 Provinsi Jambi, KSOP Talangduku, KSOP Muara Sabak, PT Jasara Harja Cabang Jambi, dan lainnya. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 7 pagi memiliki rute yakni dimulai dari kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Lorong Teladan, Simpang TAC, Simpang Sinar Sentosa, dan melakukan checkpoint di Simpang Al-Falah. Dilanjutkan menuju Dinas Damkar Kota Jambi, Simpang Rindu Lama, dan berakhir di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani ditunjuk sebagai pemegang bendera start di pintu masuk atau keluar kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, tanda dimulainya jalan santai. Setibanya di garis finish yang berlokasi di pintu masuk keluar kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, para peserta dipersilahkan menikmati jamuan yang disediakan di stand makanan, mulai dari pempek, martabak kari, siomay, tekwan, bubur kacang hijau, lontong, dan nasi gemuk. Sembari menikmati kudapan yang telah dipersiapkan untuk para peserta, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Ismet Wijaya kembali menyampaikan sambutannya. Dituturkannya, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi turut menggelar acara bakti sosial berupa donor darah pada Senin 19 September 2022. Dalam kegiatan donor darah tersebut, pihaknya berhasil mengumpulkan sebanyak 30 kantong darah.
lain kegiatannya sudah dilaksanakan beberapa hari yang lalu, dan hari ini adalah kegiatan penutup. Dan sebelumnya kita juga sudah melaksanakan kegiatan yang antara lain kegiatan diskusi publik ya, terkait dengan upaya mewujudkan transportasi sungai untuk angkutan batubara dan angkutan barang lainnya guna meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Jambi. Kemudian kegiatan berikutnya adalah upacara memperingati Harnas. Kita laksanakan Pak Wagub pada hari Senin kemarin tanggal 19 September 2022 yang Pak Wagub langsung menjadi dirutnya. Dan kemudian setelah itu kami mengadakan resepsi dalam rangka Harnas siang harinya di kantor kami ini, Pak. Kemudian juga di waktu yang sama pada hari Senin tersebut kami melaksanakan donor darah. Sementara Abdullah Sani selaku Wakil Gubernur Jambi menuturkan kegiatan yang bertujuan membuat tubuh bugar merupakan wujud kebersamaan sebagai insan perhubungan. Dirinya mengapresiasi atas pelaksanaan jalan santai. Dengan dilaksanakan kegiatan ini diharap dapat peningkatan kekompakan antar Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan seluruh stakeholder yang menjadi insan perhubungan. Pemerintah Republik Indonesia baik di tingkat pusat dan provinsi terus berusaha untuk meningkatkan perhubungan baik sektor via darat, laut, dan udara. Semoga kerja keras, semoga dedikasi Bapak Ibu Saudara semuanya, insan perhubungan mudah-mudahan membuahkan hasil yang terbaik, dan mudah-mudahan dengan ada peningkatan baik kuantitas apalagi kualitas daripada insan dinas perhubungan baik laut, udara, dan darat, maka insya Allah sembari kita akan berusaha untuk bagaimana ekonomi pulih, insya Allah akan segera dan dapat tercapai. Acara dilanjutkan dengan pengundian door prize yang telah dinanti para peserta. Para peserta sendiri cukup energik untuk mengikuti pengundian door prize yang diselingi dengan hiburan. Jalan santai kali ini menarik perhatian dengan hadiah utama, 1 unit sepeda motor listrik, kulkas, TV, kompor gas, serta hadiah menarik lainnya. Siap-siap, buka kompornya. Pemegang nomor yang akan mendapatkan motor listrik. Sepeda listrik. Mudah-mudahan orangnya pas. Yang memegang nomor 0713. Ya, kita dari mana, Pak? Ya, benar. 21. Kosong 880. 58, silakan maju ke depan.